Ya, link, link, link. Pak Torik udah hadir ya? Halo Pak Ya, Torik. sudah hadir. Oh ya. Ya, Iya Bapak, terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dan pengalamannya tentang database. Eh, Baik, Elma mungkin bisa dimulai. Ini sudah cukup banyak yang hadir. Kita mulai aja ya Pak. boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka pembekalan praktikum 2. Lalu salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selawat dan salamnya senantiasa tercurahkan kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan kita selaku penerus sampai akhir zaman. Baik, teman-teman semua, Bapak, Ibu yang saya cintai, pada kali ini saya sebagai eh, moderator, perkenalkan, nama saya Elma Mainah, mahasiswa kesejahteraan sosial semester 6 yang insya Allah akan menempuh praktikum 2 eh, tanggal 24 nanti. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka pembekalan praktikum kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu eh, penyampaian atau pemaparan materi ya oleh Bapak Torik Hendro Tomo. Sebelum menyampaikan pemaparan materi, saya akan sedikit membacakan CV tentang pemateri. Pemateri kali ini adalah Bapak Torik Hendro Tomo. Jabatan beliau adalah Data Manajemen Koordinator. Lalu kantornya PR Konsium Penabulu STIP. Lalu pengalaman beliau selama ini adalah 2021 2000 sampai 2023, yaitu Team Leader Emergency Response North Maluku. Lalu 2004 sampai 2007 Community Development Coordinator Wahana PC Indonesia. Lalu 2007 sampai 2016 Monitoring dan Evaluasi Koordinator Wahana PC Indonesia. 2016 sampai 2020 Monitoring dan Evaluation Koordinator PR Komunitas Aisyah. Lalu 2021 sampai 2023 yaitu Data Management Koordinator PR Komunitas Konsorsium Konsorsium Penabulu STPI. Lalu pendidikan beliau Teknik Informatika Universitas Budi Luhur, Jakarta. Eh, Baik, kepada Bapak Torik, saya persilahkan untuk menyampaikan pemaparan materinya. Baik, terima kasih. Saya sudah bisa share screen ya.
Apakah suaranya terdengar? Suaranya terdengar jelas, Bapak. Terdengar jelas ya. Sudah tampilkah Sudah saya Pak, videonya? sudah terlihat jelas. Oke, baik, terima kasih. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya eh, untuk dapat menyampaikan materi yang mungkin nanti kita banyak diskusi, khususnya kemarin saya disampaikan oleh Ibu Tuti terkait dengan bagaimana cara pembuatan database gitu ya, tapi yang sederhana, yang simple eh, dengan menggunakan Microsoft Excel seperti itu. Eh, di sini kalau tadi saya menangkap berarti teman apa adik-adik atau teman-teman ini sudah memasuki semester 6 ya semuanya ya. Betul, Bapak. Ah, artinya mungkin semuanya sudah familiar ya, sudah pernah mencoba dengan Microsoft Excel. Karena kalau belum familiar, berarti PR-nya harus belajar Excel dulu, baru bisa kita menggunakan atau membuat sebuah database dengan menggunakan Microsoft Excel. Lanjut saja, ya, sebelum saya menjelaskan beberapa poin terkait Microsoft Excel, mungkin kita bisa sebentar ya. Sudah munculkah gambarnya, videonya? Belum Pak. Belum, Belum Pak. ya? Oh, kalau seperti ini sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, suaranya juga terdengar ya. Dengar Pak. Jadi ini saya coba mengambil satu video terkait dengan apa sih sebenarnya database itu untuk memperkaya terkait dengan pemahaman kita mengenai database. Pak, maaf untuk videonya tidak ada suaranya, Pak. Oh, suaranya sih masuk di aku ya, di sana nggak ya? Iya Pak, nggak ada suaranya. Iya, Pak, nggak ada. Oh, wah ini harus. Teman-teman. Tapi kalau suara mic-nya masuk ya? Masuk Pak.
Data tipe. Data tipe ini digunakan untuk mengidentifikasi batasan atau format penulisan pada suatu field. Contoh, integer berisikan angka, kemudian teks atau varchar digunakan Apakah untuk terdengar field yang suaranya? berisikan karakter huruf atau angka. Ada, Pak. DTM yang digunakan untuk mencatat tanggal atau waktu. Halo? Ada, Pak, suaranya, tapi gambarnya nggak ada. Suatu fungsi untuk membedakan antara record satu dengan record lainnya, atau bisa disebut sebagai field yang bersifat unik. Halo? Dan yang terakhir adalah auto increment. Auto increment adalah fungsi yang beroperasi pada field yang memiliki data Iya, Pak. Untuk suara dari YouTube-nya ada, cuman untuk lain videonya tidak tampil, Pak. Hanya suaranya saja. table. Videonya tampil tapi suara videonya tidak ada gitu ya. Setelah kalian memahami pengertian Bentar ya, ini ada koneksi yang tertinggal sepertinya untuk soundnya. Apakah sudah terdengar suara videonya? Halo, apakah tadi terdengar suara videonya? Tidak, Pak. Oh, tidak juga ya. Ada beberapa produk-produk database yang bisa kalian gunakan. Di antaranya adalah Oracle, MySQL, SQL Server, serta Microsoft Access. Dan tentunya masih banyak lagi produk-produk keren yang kalian bisa gunakan untuk disandingkan dengan aplikasi yang nantinya kalian buat. Database memiliki beberapa komponen, setidaknya ada 2 komponen yang kalian harus ketahui. Yang pertama adalah table, dan yang kedua adalah query. Iya, saya bantu sambil nanti teman-teman atau adik-adik bisa melihat di link yang saya sertakan di dalam PPT. Jadi sebenarnya kalau mau menggunakan
aplikasi Microsoft Excel itu ada dua pilihan gitu ya untuk membuat sebuah database. Yang pertama itu adalah table, kemudian yang kedua query. Nah, karena kita kali ini mencoba membuat secara sederhana, maka kita akan menggunakannya dengan table gitu, yang relatif mungkin lebih simple gitu ya, dibanding dengan query. Query ini kita bisa menggunakan nanti kalau teman-teman yang sudah mahir dengan Excel, itu bisa kalau biasa mendengar menggunakan makro gitu ya, dengan record makro, kemudian dengan VBA, Visual Basic-nya gitu kan. Nah, ini yang disandingkan dia dengan formula-formula yang agak rumit memang ketika kita salah memberikan perintah gitu ya, karena dia butuh sintak, butuh bahasa pemrograman codingnya, walaupun tidak banyak, hanya sedikit saja untuk bisa mengkoneksikan ketika input, kemudian satu dengan data yang lain, relasi antar datanya, seperti itu. Kita lanjut saja mungkin sambil melihat gambarnya ya, tanpa mendengar suaranya. Nanti teman-teman bisa lihat tadi saya sertakan di dalam linknya di PPT. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, table. Table adalah merupakan kumpulan data atau informasi yang diorganisasikan ke dalam bentuk baris atau record dan kolom atau field. Ini adalah contoh bentuk table. Baris paling atas yang berwarna hitam dan berisikan judul adalah field. Sementara baris-baris selanjutnya kalian bisa sebut record. Dalam membuat table ada beberapa istilah-istilah yang kalian harus ketahui. Yang pertama adalah data tipe. Data tipe ini digunakan untuk mengidentifikasi batasan atau format penulisan pada suatu field. Contoh, integer digunakan untuk field yang berisikan angka, kemudian teks atau varchar digunakan untuk field yang berisikan karakter huruf atau angka, serta datetime yang digunakan untuk mencatat tanggal atau waktu. Kemudian yang kedua, primary key. Primary key adalah suatu fungsi untuk membedakan antara record satu dengan record lainnya, atau bisa disebut sebagai field yang bersifat unik. Dan yang terakhir adalah auto increment. Auto increment adalah fungsi yang beroperasi pada field yang memiliki data tipe integer yang digunakan untuk memberikan nilai yang berurutan secara otomatis setiap kali ada penambahan record pada table. Ya, kita akan mencoba mengupas sedikit terkait table. Tadi sudah disampaikan dalam video ini. Jadi di sini nanti akan ditemui di dalam ketika kita membuat sebuah database. Ini yang seperti judul gitu ya, ID, nama, email, telepon, alamat. Inilah yang biasanya dalam sebuah data ketika membuat database itu disebutnya field gitu. Ke bawahnya adalah record-record. Nah, kalau dalam tabel Excel mungkin sudah bisa dilihat juga kalau buka Excel saat ini. Untuk record ini di Excel kelemahannya adalah dibatasi. Kenapa dibatasi? Ya, karena memang sudah produknya dia untuk sebuah kertas kerja, satu sheet Excel-nya itu dibatasi sekitar, kalau bisa di scroll ke bawah, Ctrl Shift ke bawah gitu ya, itu sekitar 1 juta sekian gitu, saya lupa 1 juta berapa. Nah, artinya data yang bisa diakomodir untuk satu lembar kerja itu sekitar 1 juta data sampai ke bawah recordnya yang bisa ditampung gitu ya untuk sebuah Excel. Saya tidak tahu apakah aplikasi-aplikasi lain seperti kalau database yang sudah maju ya, yang sekarang kita lihat Python segala macam itu mungkin ada batasnya, tapi saya kurang tahu berapa batas secara keseluruhan. Tapi ini hanya untuk satu sheet gitu ya, satu lembar kerja worksheet-nya, misalnya 1A, 1B, 1C, nah itu maksimal 1 juta. Kalau untuk satu filenya berapa? Tergantung kita mau berapa banyak sheet gitu. Jadi bisa melebihi kapasitas berjuta-juta data gitu. Yang penting catatannya bagaimana
RAM di interface kita, RAM di laptop kita ya, atau di komputer kita itu mampu untuk membaca datanya. Karena seringkali ada file Excel yang korup, itu tidak bisa dibuka filenya, itu lebih karena dia tidak bisa dibaca datanya terlalu berat, seperti itu. Kita lanjut ya. Setelah kalian memahami pengertian table, selanjutnya kalian perlu mengerti sedikit tentang pengertian query. Query adalah sintaks atau perintah yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan data pada sistem database. Query terbagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah Data Definition Language. DDL adalah sebuah metode query SQL yang dipakai untuk mendefinisikan data di sebuah database. Dengan query inilah Anda dapat membuat tabel baru, mengubah tabel, atau menentukan struktur tabel. Kemudian yang kedua adalah Data Manipulation Language. DML adalah sebuah metode query yang biasa digunakan untuk menambah, mengubah, atau menghapus record pada suatu tabel. Sementara yang ketiga adalah Data Control Language. DCL adalah sebuah metode query yang dipakai untuk memberikan hak otorisasi akses database kepada pengguna. Buat pengenalan awal ini, gua rasa pemahaman dasar terhadap query kayaknya udah cukup, karena setelah ini gua mau memberikan pemahaman dasar lainnya yang gak kalah pentingnya. Ya, artinya kalau query itu lebih kepada tadi ya, ada sintaks yang digunakan atau bahasa pemrograman yang digunakan untuk memastikan perintah-perintah tadi ada misalnya mau edit, mau simpan segala macam. Karena kalau yang table itu memang benar-benar dilakukan manual gitu ya, seperti itu. Selanjutnya, gue mau memberikan studi kasus dengan berandai kita mempunyai sebuah usaha, yaitu toko minuman. Selain menjual berbagai minuman, tentunya kita ingin di usaha kita itu mempunyai sebuah pendataan yang baik. Baik itu pendataan internal maupun pendataan untuk kebutuhan eksternal. Nah, untuk bisa mencapai kebutuhan itu, biasanya gue memulai dengan menganalisa dokumen-dokumen yang nantinya ingin kita hasilkan. Contoh, kita ingin menghasilkan dokumen struk penjualan seperti pada gambar berikut. Pada gambar ini ada beberapa informasi yang kalian bisa lihat. Pertama adalah informasi tentang tanggal transaksi penjualan. Terus barang apa aja yang dijual. Kemudian nama pembeli, serta siapa kasir yang sedang bertugas. Nah, berarti yang pertama yang perlu kita siapkan adalah sebuah database. Contoh database-nya kita beri nama DB penjualan. Kemudian di dalam database kita harus membuat beberapa tabel yang berfungsi untuk menampung semua data-data yang berhubungan dengan transaksi penjualan seperti pada gambar struk penjualan. Tabel yang pertama kita buat adalah tabel barang. Tabel barang ini nantinya akan menampung daftar minuman yang menjadi daftar jual pada toko kita. Setelah kita buat tabel barang, selanjutnya kita buat tabel yang kedua, yaitu tabel kasir. Tabel ini fungsinya untuk menampung daftar karyawan atau kasir yang bertugas melayani pembeli. Setelah kedua tabel itu telah dibuat, baru kita buat tabel yang terakhir, yaitu tabel penjualan. Di tabel ini nantinya kita akan menyimpan seluruh data transaksi penjualan, seperti informasi kapan transaksi dilakukan, barang apa aja yang terjual, sampai siapa kasir yang sedang bertugas. Nah, dengan membuat database seperti ini, kita sudah bisa mengakomodir kebutuhan kita terkait pendataan serta pembuatan struk penjualan. Oke, sekian. Ya, itu hal kecil ya dari sebuah struk penjualan. Ternyata kita bisa membuat 3 buah database gitu ya, tadi yang sudah disampaikan di dalam video seperti itu.
Nah, nanti kita akan coba masuk, melihat dan belajar langsung terkait dengan database itu sendiri. Jadi kita lanjut saja ya. Jadi basis data itu kalau diibaratkan itu kayak lemari arsip gitu. Seandainya ya teman-teman tahu gitu ya, adik-adik tahu lemari arsip itu seperti apa gitu. Seandainya kita umpamakan diri kita bertugas mengelolanya, tentu kita akan rawat, kita akan rapikan data arsip kita di lemari tersebut gitu, dari mulai kasih tanda, pengelompokan arsipnya tadi ya, dikelompok-kelompokkan sesuai di dalam tampilan video gitu. Apa sih tujuannya? Tujuannya ketika kita ingin mencari arsip itu kita mudah gitu ya. Kita mudah mencarinya, kita sudah tahu tata letak arsip di lemari tersebut. Kita mau tadi ambil seperti contoh di video, oh siapa data penjualan bulan ini misalnya, siapa yang tertinggi, kasirnya, nama kasirnya, kemudian barang apa yang paling laku dijual gitu kan. Nah, itu sudah dengan sendirinya kita tahu letaknya di mana saja seperti itu. Nah, ini perumpamannya kalau kita buat dalam sebuah diagram. Jadi misalnya laci paling atas gitu. Itu adalah kalau saya mencoba membuat di sini ada beberapa bagian. Misalnya mau membuat laci atasnya ini nama terkait kasus gitu ya, kasus indeks salah satu penyakit misalnya. Kemudian laci kedua ini nama fasienkesnya. Kalau dia sakit diperiksanya di mana gitu kan, dirujuknya kemana misalnya. Kemudian ada laci nama kader khusus gitu. Kenapa harus ada? Ya biar tahu kader ini ternyata dia yang mendampingi, dia yang memotivasi, dia yang mengantarkan ke puskesmasnya misalnya, ke fasienkesnya, seperti itu. Laci berikutnya adalah hasil screening misalnya. Hasil screening ini apa? Hasil pemeriksaannya. Misalnya apa? Pemeriksaannya, oh ternyata dia positif. Sakit apa misalnya? Oh ternyata hasil pemeriksaannya negatif. Nah ini masing-masing sudah ada alokasi tempatnya masing-masing seperti itu. Nah, kemudian apa sih basis data itu? Basis data, kalau database satu kata saja gitu ya. Begitu kita terjemahkan ke dalam bahasa, basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis, tadi sudah ada gambaran, diartikan sebagai tempat, gudang, atau tempat menyimpan. Kemudian data, ini adalah representasi fakta dari dunia nyata, gitu, yang mewakili suatu objek, seperti manusia. Gitu. Misalnya apa dunia nyatanya? Gitu. Oh, di sebuah perusahaan ada karyawan, ada apa lagi? Misalnya para manajemennya gitu. Nah, ini sudah terpisahkan, ada data manajemen, ada data karyawannya gitu. Data apalagi yang data di dalam sebuah yang terkait dengan manusia itu ya, ada mahasiswa, dosen, perawat, dokter dan lain-lain. Kalau dengan barang ya tadi ada data penjualan gitu. Dengan hewan ada lagi. Kemudian peristiwa, misalnya bencana alam di Indonesia berapa kali terjadi bencana alam, BNPB itu pasti punya database tersendiri gitu. Nah, ini yang menyampaikan jadi basis dan data itu adalah hal yang berbeda. Basis itu tempat menyimpannya, data ini adalah faktanya gitu yang sudah mewakili dari suatu objek tertentu. Basis data biasanya disimpan di dalam media penyimpanan berbasis disk. Itu kalau kita tahu hard disk, flash disk, bahkan kalau yang sudah levelnya besar itu di dalam sebuah server seperti itu. Yang memang disimpan secara permanen. Tapi kalau sebuah server tentunya tidak bisa serta-merta dalam apa namanya pengawasan kendali kita sendiri ya, karena itu agak-agak effortnya lebih besar untuk biaya maintenance-nya. Tapi ingat, tidak semua yang disimpan di disk itu bisa dibilang basis data, karena tujuan utama dalam basis data itu adalah pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data yang baik gitu. Jadi bukan berarti yang semua kita simpan di dalam sebuah disk itu adalah database gitu ya, basis data. Bisa saja file-file yang biasa saja gitu. File mungkin lagu atau apa gitu yang bukan menjadi bagian dari database atau basis data. Tujuan
Basis data apa sih? Kita mau melihat, tadi sudah disinggung di dalam video, kita mau melihat speed-nya, kecepatannya, kemudian space-nya, bagaimana dia mengatur, menyimpan per ruangan, gitu ya, per rak tadi, kalau diberikan dalam gambaran lemari, gitu kan. Kemudian akurasi, datanya akurat tidak, availability-nya, ketersediaannya, completeness, kelengkapannya. Yang jelas yang paling utama sebuah database adalah security-nya, gitu. Karena otomatis si pengelolanya sudah memberikan jaminan terkait dengan security-nya. Kemudian shareability-nya, kemudahan berbagi datanya lebih cepat juga gitu ya. Sistem basis data. Kita bicara sistemnya sekarang. Kalau tadi database apa pemahamannya, kita sudah paham betul database itu apa. Kemudian sekarang sistemnya. Jadi basis data itu perlu ada yang melakukan pengolahan datanya gitu. Tidak serta-merta, oh data ya sudah data gitu. Tidak akan terjadi apa-apa kalau tidak ada yang melakukan pengolahan datanya. Nah, siapa pengelola basis data adalah programnya atau aplikasinya. Atau kita lebih mengenal software atau perangkat lunaknya. Gitu. Nah, gabungan aplikasi pengelola dan basis data inilah yang disebut dengan manajemennya, gitu. Database Management System. Jadi kalau diperumpamakan, kita tadi punya basis data, misalnya data karyawan atau data yang lain gitu kan. Oh ya, oke, datanya gitu. Nah, ini perlu dikelola. Siapa? Menggunakan apa? Kan kayak gitu. Nah, ini jadi basis data itu adalah folder-foldernya, kemudian bagaimana sistem mengemasnya, aplikasinya gitu. Nah, ini dikemas dalam sebuah program yang dinamakan Microsoft Excel. Ada banyak aplikasi yang mengelola database, mulai dari MySQL, SQL Server, Microsoft Access juga ada gitu kan. Microsoft Excel, kalau yang terbaru yang sekarang saya tahu ada Python, ada macam-macam gitu basis data. Tapi ya seperti itu gitu. Jadi tetap dia menjadi satu kesatuan dinamakan dengan sistem basis datanya seperti itu. Jadi bukan hanya database, kalau database hanya data yang akan dikeluarkan yang sudah jadi, oh data karyawan, data ini. Gitu. Tapi bagaimana sistem mengelolanya, aplikasi mendukungnya seperti itu. Nah, kita fokus kepada Excel itu karena sesuai dengan tujuan kita, output kita pada malam hari ini. Jadi tadi sesuai dengan video itu Excel terdapat dua metode ya. Jadi yang kalau saya sarankan untuk pemula ya tanpa coding dan makro gitu. Ya hanya apa? Hanya berupa table. Lalu bagaimana menginputnya? Kalau dalam sebuah table baris ke bawahnya ada banyak data, apalagi 1 juta gitu ya. Kemudian baris ke kanannya gitu kan. Itu ada banyak variabel yang harus diinput, itu kan naik turun, scroll ke atas, ke bawah, scroll ke kanan, ke kiri gitu. Itu merepotkan. Nanti kita lihat seperti itu. Cara menginputnya berarti masalahnya bukan pada hasil database-nya. Itu kalau hasilnya nanti baik yang menggunakan table dengan VBA macro ini itu sama saja dalam bentuk file Excel seperti itu. Dengan sesuai variabel yang diinputkan. Misalnya kita mau ada 10 ke kanan variabel, maka di bawah yang VBA macro walaupun yang diinputnya lebih mudah, tetap saja hasilnya juga 10 karena memang cuma 10 variabelnya. Seperti itu. Yang membedakan adalah di bawah ini kita mau mengeksplor cara menginputnya lebih banyak parameternya. Apa sih? Misalnya kalau di sini hanya polos-polos saja, variabelnya input saja, terus pokoknya hanya input. Nah, di sini nanti kita bisa melakukan edit, menyimpan, dan segala macam. Sebenarnya di sini bisa dengan menggunakan tabel Excel ini, tapi lebih kepada manual. Kalau di bawah bisa dibuat supaya tidak manual menggunakan apa? Menggunakan tadi macro. Bisa menggunakan VBA-nya juga, Visual Basic-nya. Seperti itu. Hanya saja kita perlu tahu sintaks-sintaksnya tadi. Pemrogramannya apa. Salah sedikit saja itu juga mempengaruhi dia tidak akan running. Tombol yang sudah kita develop misalnya
search gitu kan, search tetapi kita ada salah menggunakan sintaks, maka otomatis tombol tersebut tidak akan running, tidak akan berjalan seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat basis data dengan menggunakan Excel? Yang jelas kita siapkan dulu gitu data yang akan diinput. Kalau tadi contoh di video adalah menggunakan misalnya nota gitu ya dari sebuah transaksi, mungkin teman-teman adik-adik sudah punya formulir-formulir atau data yang sudah diperoleh, data primer dari mana gitu kan, itu disiapkan. Kemudian pilih buka MS Excel-nya. Kemudian pada lembar kerja Excel ketikkan variabel yang diinput gitu. Karena variabel ini menjadi kunci untuk menginput database gitu ya. Kemudian ketik satu data untuk memastikan bahwasannya antara variabel dengan data yang diinput sudah sesuai. Jangan sampai ternyata begitu kita ketik satu data kita ada 11 itu yang sudah kita input. Ini 11 maksudnya satu data tapi ada 11 variabel gitu. Ternyata yang baru kita buat 10 variabel. Jadi agak ada selisih satu data. Itu yang harus dipastikan. Jumlah variabelnya harus sama gitu. Kemudian blok semua data, kemudian pilih insert, klik table. Itu ya, ada di sebuah Excel pasti ada menu insertnya. Nanti akan ada pilihan table. Kemudian di dalam table itu gunanya untuk merapikan seluruh variabel, seluruh kolom yang ada yang sudah kita inputkan tadi gitu ya. Kemudian pastikan kita buat formnya gitu. Jadi kalau langkah pertama manual dulu kita masukkan satu data untuk memastikannya. Yang kedua kita mau input nih. Inputnya kan kalau tadi banyak panjang ke bawah, panjang ke kanan gitu kan. Itu kan repot juga, balik scroll lagi ke kiri, scroll lagi nanti ke bawah, ke atas, seperti itu. Nah, di sini ada sebenarnya secara sederhana juga Excel sudah menyediakan seperti itu. Sebuah form itu ada di paling atas gitu ya, di quick access toolbar-nya seperti itu. Nah, bagi yang belum ada, adik-adik yang belum punya, oh nggak ada icon saya cuma sampai print preview. Nah, kita bisa panggil, kita bisa download. Gimana caranya? Yang pertama, kita klik dulu di atas, ada tombol panah ke bawah gitu ya. Klik, tuh. Kemudian klik judulnya Customize Quick Access Toolbar-nya, kemudian pilih scroll ke bawah, cari nanti ketika Quick Access Toolbar ini sudah diklik, dia akan muncul di sini popular comment. Nah, tapi kita klik lagi bagian di yang kedua di sini, yaitu adalah comment not in the ribbon. Nah, kenapa? Karena posisi form tadi adalah pilihannya di comment not in the ribbon gitu ya. Jadi memang belum dikeluarkan. Kita harus pintar-pintar nih cari tahu, cari informasi. Oh ternyata formnya ada untuk input gitu, tapi tidak dikeluarkan oleh Excel-nya nih, oleh menunya seperti itu. Ada banyak menu, tidak hanya form gitu. Kalau mau explore lebih jauh lagi, belajar tentang Excel lebih jauh lagi, ada banyak sekali gitu yang bisa kita gunakan dan sangat membantu gitu. Nah, kemudian kalau sudah klik comment not in the ribbon, kemudian cari terus scroll ke bawah form gitu ya. Kalau sudah dapat tulisan form seperti ini, kemudian klik add supaya dia berpindah ke sebelah kanan, ke kolom kanannya yang menyatakan posisi formnya sudah aktif. Kalau sudah pindah, tinggal klik OK gitu. Nah, ini adalah contoh dengan data yang ada. Saya sertakan juga di dalam file Excel gitu untuk latihan bersama. Jadi secara otomatis begitu form ini kita klik, kalau sudah muncul nanti kita klik, dia akan keluar seperti ini tampilannya.
nomor, ID pasien, tanggal kegiatan misalnya, nama kasusnya siapa, kadernya siapa, pasienkesnya, nama kontaknya, jenis kelamin, dan seterusnya seperti itu. Ada banyak variabel ya gitu. Nah, ini otomatis sudah muncul tanpa kita harus men-setting. Kalau kita mau menggunakan query tadi dengan VBA maupun makro, itu kita harus setting dulu. Misalnya nomor, kita bikin label dulu, klik icon label, kemudian klik boxnya gitu, klik boxnya, oh ini box ini buat nomor. Jadi satu persatu, copy lagi, ID pasien, terus. Nah, kalau banyak seperti ini variabelnya, memang eh, memakan waktu hanya membuat menu input gitu ya. Jadi ini hanya fokus kepada inputnya gitu, baru inputnya gitu. Sementara kalau dengan form ini sudah langsung keluar gitu. Ini lebih sederhana, sangat sederhana tapi efektif untuk masalah waktu. Cuma memang tadi ada kelemahannya juga gitu. Misalnya kalau ada variabel jenis kelamin, laki-laki perempuan. Nah, ini harus diketik manual. Seperti itu. Kalau VBA makro tadi, kita bisa menambahkan drop down list. Gitu. Ada pilihan klik laki-laki, perempuan seperti pada database umumnya di luar Excel gitu ya. Kalau lihat kita pilihan misalnya apa gitu database-nya, nah itu bisa kita lihat, oh laki-laki perempuannya seperti itu. Ataupun pilihan-pilihan yang lain, misalnya apalagi ya seperti ini ada pilihan ya tidak gitu kan. Nah, itu bisa dikunci gitu. Nah, kalau di sini karena kita tidak menggunakan query tadi, perintah-perintah bahasa pemrograman ya memang tidak ada gitu. Jadi polos saja. Tapi sebenarnya nanti bisa kita lakukan di filter secara manual untuk pengolahannya. Itu bicaranya sebenarnya cleaning datanya ya, pengolahannya. Tapi ketika membuat suatu database, basis data, ya sebenarnya tidak masalah dengan ini, nggak ada masalahnya. Justru yang harus kuat adalah sebelum menginput, pastikan dulu form yang akan diinput, formulir yang akan diinput sudah benar belum. Contoh di video tadi, stroke yang sudah dibayarkan itu sudah sesuai belum? Atau transaksinya ternyata tanggalnya beda, atau nominal transaksinya beda. Nah, sama begitu di formulir ini masih ada yang kosong nggak ya gitu, atau sudah benar-benar sudah clean gitu. Jadi jangan memasukkan data apa adanya gitu ya, tetapi kita minta yang luar biasa dari sebuah sistem seperti itu. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ya. Ups. Ya agak jauhan. Nah, tadi saya sampaikan, jadi kalau hanya membuat sebuah database yang sederhana dengan Excel ya sebenarnya cukup sampai sini pada poin sheet ini saja gitu. Lalu bagaimana kelanjutannya? Saya diminta melihat sebuah data terkait dengan yang objeknya saja misalnya. Objeknya itu maksudnya mungkin dari sini kita ambil kasus indeksnya saja. Kemudian saya mau melihat yang kasus indeksnya dengan yang perokoknya saja. Ada nggak sih? Gitu. Misalnya dengan variabel. Jadi biasa kita mungkin adik-adik udah terbiasa dengan mengelola sebuah data gitu ya dari database menggunakan SPSS untuk analisisnya gitu. Nah, sebenarnya di Excel juga tidak kalah hebat gitu. Bahkan ada beberapa menu yang terbaru dengan Excel yang baru, beda zaman saya masih standar gitu. Itu kita bisa melihat defisian macam-macam gitu. Ada menunya. Nah, dengan pivot table ini juga cukup membantu gitu dengan data yang ada. Nanti kita bisa lihat. Mungkin sudah dari kalian sudah ada yang pernah mencoba juga gitu. Karena sebenarnya materi-materi Excel sangat banyak kalau kita lihat di YouTube gitu. Bahkan kalau di YouTube pun tidak ada, terkadang saya mencari formula sebuah Excel gitu kalau tidak tahu ya sekarang sudah zamannya ChatGPT gitu, AI, kita berdayakan itu. Kita tanya ChatGPT untuk cleaning data juga bisa. Misalnya dari sekian banyak
data tadi variabelnya, oh ternyata ada field yang kosong atau yang error. Kita minta, oh, rumusnya apa ya di Excel saya tidak tahu gitu untuk melakukan cleaning ini. Ditanyakan saja ke ChatGPT apa rumus Excel untuk mencari data yang error misalnya kalau kita lupa. Karena ada banyak formula ya di Excel gitu. Ada rumus-rumus yang mungkin kita tidak bisa satu persatu menghafalnya, ya sekarang zamanan ChatGPT tinggal ditanyakan saja, nanti akan detail dijawab oleh ChatGPT tersebut gitu. Oke. Nah, ini langkah jadi pivot table itu kalau tampilannya itu dia ada di pojok kiri atas gitu ya. Nah, pivot table gitu. Ini salah satu aplikasi MS Excel yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, mengeksplorasi data untuk disajikan menjadi sebuah laporan dalam bentuk table, bisa dalam bentuk chart juga, macam-macam sebenarnya. Gitu. Awalnya saya menggunakan ini karena tertarik kalau kita bikin penyajian data gitu kan. Oh, kalau datanya permanen itu enak gitu. Maksudnya permanen itu bulan ini atau hari ini atau minggu ini data ada 1000 data dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kita langsung buat chartnya. Tetapi minggu depan ada perubahan data. Wah, chartnya sudah jadi. Repot lagi satu persatu ngalahnya. Sebenarnya dengan pivot table ini dia otomatis chart yang tadinya sudah kita dibuatkan dalam menggunakan data sebelumnya, ketika diupdate maka otomatis chartnya juga ikut berubah gitu. Chartnya pun bisa dimodifikasi dengan berbagai macam gitu. Tidak hanya yang ada di Excel. Kemudian fungsi pivot juga bertujuan secara ringkas, yang jelas ringkas sekali, supaya dari banyaknya data tadi itu kita yang perlu parameter apa saja sih sesuai kebutuhan kita, sesuai request-nya misalnya, oh ternyata dari banyaknya data variabel yang ada, saya hanya butuh berapa sih kasus di Indonesia gitu yang notabene-nya itu dia mempunyai latar belakang apa misalnya. Dia dari kontak serumah berapa, gitu, dari kontak erat berapa, itu bisa kita lihat gitu. Nah, itu salah satu parameter yang mau kita keluarkan. Nanti adik-adik bisa explore kembali gitu. Yang jelas pivot table ini untuk mempercepat analisis sebuah data gitu ya. Jadi kalau butuh cepat ya udah pivot table mainnya. Nah, jadi database yang tadi sudah kita buat sampai sini tadi itu pasti akan berguna gitu. Pasti akan berguna, tidak hanya menjadi sebuah data hasil inputan, tetapi nanti bisa diolah, datanya bisa disajikan langsung dengan baik, dan banyak di customize ini, pivot table ini kalau bisa dicari di YouTube itu juga satu bab sendiri gitu ya, karena ada banyak sekali gitu, ada banyak sekali perintah-perintahnya, tapi tidak usah khawatir, pelan-pelan saja dipelajari, ini sangat membantu sekali. Bahkan akhirnya saya tertarik dengan pivot table dibanding dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Belum bertemu sih yang memang butuh cepat, butuh ringkas, seperti itu. Oke, nah ini contohnya. Jadi tadi di kiri, di bagian menu ada pilihan insert, kemudian klik bagian kirinya pivot table, gitu. Nah nanti dia akan muncul range data yang mau dikeluarkan dari mana ke mana gitu ya range-nya. Nah, ini misalnya contohnya seperti ini. Ada dialog box-nya seperti ini. Kalau sudah oke, tinggal diklik saja gitu. Oke. Nah, nanti akan muncul pivot table fit karena kita pakai worksheet, new worksheet, maka itu dia akan muncul di worksheet baru gitu. Tapi kalau kita pilihnya existing worksheet di tempat kertas kerja kita yang sedang kita buka, maka itu akan muncul di tempat kerja kita juga. Gitu. Tapi itu biasanya space-nya jadi agak banyak. Lebih baik memang di worksheet yang baru. Nah,
Ini ya pilihannya seperti ini, tampilannya seperti ini, tinggal nanti kita pilih tadi parameter mana yang mau kita keluarkan, yang mau kita analisis gitu. Misalnya nanti kita lihat langsung saja. Ini gambarannya. Nah, seperti itu adik-adik. Ini kita lanjut atau mau diskusi dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan. Halo? Halo, kedengaran suaranya? Iya, Pak Torik, makasih banyak. Iya, Ya, sangat kita mau menarik ya. diskusi dulu atau mau lanjut? Mungkin coba ditanya dulu ke teman-teman mahasiswa. Ini barangkali ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, teman-teman silakan. Kayaknya belum ada, Pak. Mungkin bisa dilanjut dulu aja, Pak Torik. Tahu gimana praktek. Oh, ini ada yang bertanya, Pak. Oke. Nafisa, silakan Nafisa. Dilanjut aja, Bu, biar tahu gimana prosesnya. Jadi Oh, biar iya. pada langsung paham gitu. Oh, biar menyeluruh dulu ya. Oh, ya, baik. Oke, kita langsung ke file latihan saja ya. File Excel-nya sudah muncul, terlihat dari sekalian. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ini nanti saya sertakan di file Excel. Di sini ada worksheet data latihan. Ini tabelnya masih kosong yang lain ya. Ini kurang lebih ada 200 data gitu ya. Ada 200 data. Jadi ini ceritanya datanya ini terkait dengan data kasus indeks khususnya untuk TBC gitu ya, pasien TBC. Boleh dikatakan seperti itu, pasien TBC di mana di dalam data ini ada kontaknya gitu. Kontaknya ini adalah orang yang berinteraksi langsung dengan si pasien gitu ya. Bisa jadi dia kontak serumah, artinya kontak serumah itu adalah keluarganya atau yang notabene-nya setiap harinya ketemu saja, misalnya kan pembantu drivernya misalnya, tukang kebunnya misal gitu. Itu kan tiap harinya interaksi dengan si pasien. Nah, itu adalah kontak serumah gitu. Ada namanya kontak erat. Kontak erat misalnya ketemu dengan tetangga tidak setiap hari, seminggu sekali kah, tapi ada bicara karena TBC ini kan sangat-sangat beresiko ya penularannya melalui droplet gitu kan. Nah, itu sangat beresiko, sangat rentan sekali seperti itu. Nah, dari sini kalau ini sudah seperti biasa ya, kader sudah tahu gitu. Adik-adik Fasiankes ini nama lokasi pemeriksaannya, kemudian jenis kelamin ini standar profil ya gitu, umur, alamat, jenis kunjungannya, tatap muka. Di sini sebenarnya ada beberapa pilihan, tapi di sini hanya semuanya tatap muka gitu ya, karena kan di sini judulnya investigasi kontak, jadi harus bertatapan langsung, bukan hanya melalui telepon atau melalui chat gitu. Ada banyak pilihannya sebetulnya. Kemudian ini tadi kontak serumah ya tidak gitu ya. Kalau tidak berarti yang tadi gitu, dia kontak erat. Kemudian di sini ada gejala. Gejalanya apa sih kalau TBC itu? Dia batuk gitu kan, kemudian sesak nafas, berkeringat malam hari tanpa kegiatan, demam, meriang, lebih dari 1 bulan gitu. Nah, kemudian ada faktor resikonya. Jadi ada gejala, ada faktor resiko. Apa faktor resikonya? DM, diabetes mellitus gitu ya. Lansia, lebih 60 tahun, ini sangat beresiko. Ibu hamil juga, perokok apalagi gitu ya. Pernah berobat tapi tidak tuntas. Nah, TBC itu kan kalau dia TBC sensitif obat, dia harus pengobatan menjalani 6 bulan. Tapi kalau kurang, itu apalagi belum selesai, dinyatakan selesai oleh
petugas atau dokternya, ya pasti itu akan kambuh. Ketika imunnya lemah, itu pasti akan kambuh lagi gitu. Jadi ini yang kambuh-kambuh gitu. Kemudian si kontaknya ini dirujuk ke Fasiankes mana gitu. Fasiankes rujukannya di mana. Nah, dikunjungi, dirujuk ini adalah proses dari sebuah kegiatan investigasi gitu ya. Jadi tadi misalnya si Jihan Al-Zahra ini dia pasiennya, nah ini ada kontak-kontaknya sekitar 11 gitu ya, 11 kontaknya gitu. Nah, ini sudah menjadi data. Kemudian kita ini kan kita ibaratkan dari sebuah struk tadi ya. Ini karena sudah kita rekap aja lebih mudah. Harusnya kan ini dalam sebuah dalam bentuk formulir gitu ya. Formulir yang di-develop berdasarkan variabel-variabel ini gitu. Nah, bagaimana menginputnya? Kita pastikan dulu, kita ketikkan ini semua. Ini kita cepat saja ya. Harusnya ini diketik karena tidak ada data kan sebelumnya, datanya itu dari data primer atau dari data formulir. Seperti itu. Kita pastekan di sini, jadi harus pastikan nih semua kita input satu persatu gitu variabel ini gitu sesuai. Sudah, nanti kita rapikan. Oh, ini ada ChatGPT, kita dulu. Kita rapikan. Nah, tadi mengacu ke PPT-nya, kita pastikan lagi walaupun variabel yang sudah kita input, kita pastikan lagi datanya satu data dicoba gitu. Jadi kalau di file di video sebelumnya itu berdasarkan transaksi notanya, ya ketik dulu satu transaksi nota gitu. Ini kita copy gitu ya. Oke. Sorry. Kurang satu kolom. Ini kita ambil contohnya di copy saja ya, tapi aslinya harus kita praktekkan dengan mengetiknya gitu. Nah, kalau mengetik satu persatu ini kan wah banyak ini variabelnya. Ya memang banyak gitu. Kurang lebih A sampai Z. Berarti kalau A sampai Z ada 26 kolom gitu ya. Itu kan lumayan, baru 1, 2 gitu. 3, misalnya kita nginputin satu persatu gitu kan dari formulir yang ada. Wah, ini bisa berapa lama ya? Satu hari bisa berapa data yang harus kita input seperti itu. Ini kita rapikan dulu, kita blok supaya otomatis Excel mengatur masing-masing lebar dari masing-masing variabel atau kolomnya seperti itu. Kalau sudah, nah ini kita mulai gitu. Tadi kalau kita lihat di dalam PPT itu ada unik ID uniknya, ID pasiennya. Nah di sini juga ada. Ini kalau kita menggunakan sistem aplikasi seperti MySQL, Python atau apapun itu, dia dari sistem sudah mengenerate langsung. Kalau ini memang bawaannya dari sistem yang dipakai sebelumnya sudah di-generate. Tapi kita bisa kasih coding. Kalau kita datanya hanya sedikit, saya mau membuat sebuah penelitian dengan 1000 responden, 1000 kan masih sedikit gitu ya. Ya sudah, misalnya kita mulai dengan 4 digitnya gitu. Misalnya karena kalau di Excel itu kelemahannya kalau angka 0 di awal dia tidak akan menghitung, misalnya 001 gitu kan. Nah, dia tetap akan 1, kita akali. Kita pakai coding apa? Kita mau membuat sebuah penelitian kesehatan misalnya. Ya sudah, misalnya kasih hurufnya dulu K, kasih strip 0001. Nanti kan sampai K 1000 gitu misalnya. Entah apapun itu codingnya teman-teman gitu. Adik-adik sekalian yang seleranya seperti apa. Tapi ini mau memastikan antara satu data dengan data yang lain, dengan formulir yang lain, itu tidak redundant. Tidak ada double input, tidak ada pengulangan, seperti itu. Itu yang harus kita pastikan untuk membuat sebuah database. Gitu. Kalau sudah seperti ini, sudah pastikan juga semuanya terisi seperti itu kan satu persatu. Oke gitu. Nah kita blok semuanya, kita insertkan, kemudian kita pilih table gitu. Nah dia membuat range ya,
otomatis gitu. Kalau kita udah input 5, ya nanti dia akan juga membuat range-nya dari A sampai A1 sampai Z6 misalnya. Z itu karena tadi paling ujung Z ya, paling kanan. Kita oke kan? Nah, ini ada pilihan macam-macam tabelnya sesuai selera, silahkan digunakan. Tabel pun sebenarnya banyak datanya, banyak menunya, nanti bisa dieksplor lebih jauh lagi gitu. Jadi ini saya cepat saja. Nah, tadi kita melihat ada data bagaimana kalau memudahkan inputnya supaya tidak banyak 200 data dari kiri ke kanan sampai Z, kemudian habis diketik satu persatu, balik lagi. Tadi kan saya nggak ngetik ini, hanya memindahkan data, mengcopy. Ya, aslinya kan harus satu persatu. Balik lagi ke sini, nomor 2, terus misalnya K strip 002, gitu. Lanjut tanggal berapa dia melakukannya, terus nanti sampai ujung, balik lagi 3 kali kayak gitu ya. Nah, ini otomatis kalau table sudah menyesuaikan warnanya, pilihannya seperti itu. Nah, itu repot sekali gitu. Tadi kita sudah dimudahkan dengan, kita hapus dulu dengan form. Kebetulan saya sudah mengeluarkannya gitu ya, karena sering dipakai juga gitu untuk memudahkan inputnya, tinggal diklik saja gitu. Tadi teman adik-adik sudah diberikan caranya. Nah, kalau form sudah otomatis keluar. Ini satu gitu. Jadi semuanya sudah keluar datanya sesuai dari A sampai Z gitu ya. Yang terakhir itu kalau tidak salah kota kabupaten ya. Kita lihat di sininya. Dulu kota kabupaten ini ya, kota kabupaten gitu. Betul ya. Jadi sudah otomatis dia gitu. Lalu yang kedua gimana? Ya tinggal begini kalau mau input manual. 2 gitu ya. Record yang kedua, ketik lagi ID pasiennya tadi K002 gitu ya. Tanggal kegiatannya berapa, kemudian kasus indeksnya, terus diisi gitu sampai kota kabupaten. Jadi sudah otomatis semuanya muncul. Ini yang membedakan kalau dengan query tadi VBA, itu saya katakan bikin sendiri dulu ininya, kotak-kotaknya gitu ya, box-boxnya ini. Kemudian bikin kalau dia mau ada pilihan laki-laki perempuan, kalau di sini ya hanya seperti ini, sederhana jenis kelamin ya tinggal klik saja laki-laki atau perempuan. Resikonya memang kalau data entry-nya sudah lelah kita melakukan entry-nya gitu, matanya tinggal 5 watt, wah ini bisa tertukar-tukar namanya siapa, laki-laki, perempuan. Nah, itu yang perlu kita lakukan, cleaning data kembali gitu. Nah, ini kita close dulu ya. Ibaratnya kita sudah isilah semua data. Misalnya tadi cara mengisinya seperti itu ya, entry-nya. Ini kita copy saja, ibaratnya kita sudah melakukan penginputan cepatnya. 211 data. Nah, kita save dulu. Kemudian kita lihat formnya. Gitu. Benar tidak ada 211. Kira-kira benar sudah ada 211? Sudah, kita lihat di sini. 1 dari 211. Gitu. Gimana? Kita lihat aja berikutnya. Next, ini tabel yang data yang kedua gitu. Next lagi data ketiga, keempat gitu, 5 gitu. Kalau mau lanjut 212 ya tinggal new saja. Atau mau ada delete data, misalnya yang kelima ini kita delete, tinggal delete gitu. Delete-nya sudah otomatis juga gitu. Atau kita mau mencari misalnya. Kalau kita mau mencari misalnya kita kosongkan dulu, kita cari dari kriteria. Saya tidak tahu ya di sini tadi ada tidak ya namanya. Misalnya nama pasiennya Wawan, ada tidak ya? Di enter. Dia bukan, tadi nebak-nebak saja. Coba kita ambil salah satu. Kita mau mencari nama kontak Pendi ya.
Pendi. Jadi kriteria ini fungsinya untuk mencari gitu. Ups. Tadi nama kasus indeks, oh sorry, nama kontaknya Pendi. Nama kontak kriteria, mana nama kontak. Oke. Nah ini Pendi itu nomor 11 ternyata gitu. Kadernya Teti, Fasiankes Puskesmas Lembar Situ, Pendi itu bisa sudah disediakan secara otomatis gitu. Walaupun sederhana tapi standar dalam sebuah database itu sudah terakomodir di dalam form gitu. Ini sudah semua. Jadi kalau kita sudah input 211 tadi, ya ini sudah akan muncul semua gitu. Seperti itu. Itu sangat mudah gitu, sangat simple untuk form. Kalau untuk query ya next time teman-teman bisa lihat lagi di YouTube atau lihat lagi di ya bisa explore lebih jauh lagi gitu. Nah, ini data. Sampai sini inilah database yang dimaksud gitu. Dan di sini sebenarnya ada banyak data gitu. Jadi pengelompokan dalam sebuah lemari arsip tadi ada nama kasus indeksnya, ada nama fasiankesnya, kemudian ada nama kontaknya, kemudian gitu ya. Kemudian ada nama kota kabupatennya kalau kita mau lihat provinsi di mana, kota kabupatennya gitu. Kemudian yang dikunjungi, apakah semuanya dikunjungi atau tidak, kemudian dirujuk atau tidak. Inilah sebuah database yang sudah kita inputkan dari formulir. Nah, lalu tadi bonusnya bagaimana cara melanjutkannya agar data ini berbicara seperti itu kan. Nah, kita mainkan dengan cara apa tadi? Ya, menggunakan pivot table gitu. Jadi, ini datanya sudah ada, kita gunakan pivot table. Dia akan memblok otomatis semuanya sesuai range yang kita input gitu ya sampai Z. Karena ini sudah table, jadi dia tidak akan mengeluarkan range-nya lagi. Jadi patokannya kalau enaknya menggunakan table, dia sudah lihat, oh batas akhirnya sekian, batas kanannya sekian, batas bawahnya sekian. Sudah otomatis dihitung oleh table tersebut. Tinggal oke saja. Gitu. Nah, akan muncul sheet baru. Gitu ya. Sheet baru inilah yang disebut dengan pivot table. Data yang mau kita keluarkan. Apa saja? Ya tergantung kebutuhan parameternya apa. Saya mau melihat misalnya provinsi dulu. Provinsi itu mau ditaruh kolom panjang kanan gitu, bisa. Atau mau ditaruh di satu row gitu. Row di sini maksudnya bukan row ini ya, dia dalam satu kolom justru gitu. Nah, ini pilihannya seperti ini. Jadi terserah kita mau selera kita mau seperti apa cara membacanya yang enak. Kemudian saya mau melihat kota kabupaten. Masukkan kabupaten, dia otomatis masuk kabupaten ini adanya di Bali, misalnya Gianyar, kota Tangerang ada di Banten, seperti itu. Ini selera gitu ya. Kemudian saya mau tahu berapa ya datanya yang ada gitu. Berapa sih jumlah kasus indeksnya gitu. Sorry, karena ini kontak, saya ambil kontaknya dulu gitu. Nah, ini taruh di value karena value ini buat menghitung gitu, buat melihat berapa totalnya. Jadi sebenarnya sudah bisa menganalisis berapa jumlah data kontaknya seperti itu. Ternyata kontak itu ada kontak serumah, ada kontak erat kan tadi kita mau keluarkan bisa gitu. Di sini kontak serumahnya kita taruh di bawah lagi, di drag ke bawah gitu. Kenapa ada 211 gitu. Padahal kan tadi ada ya secara total memang 211 gitu. Nah, untuk membedakannya kita bisa taruh di filter. Nah, di filter ini nanti ada pilihan
Ya, tidak. Kita aktifkan multiple items-nya. Kalau ya berarti itu kontak serumah. Nah, totalnya sekian misalnya. Oh, ternyata ada 64 yang kontak eratnya. Oke. Oh, ada 147. Nah, seperti ini gambarannya ya. Jadi kita bisa dengan mudah dan cepat gitu. Ini baru satu variabel gitu ya. Kemudian kita misalnya mau membuat sebuah cascade dari yang kontaknya yang dikunjungi ada berapa. Misalnya kita ambil tadi kan ada variabel dikunjungi gitu. Kita tinggal pindahkan saja di sini ke bawah gitu. Nah, kalau di sini karena hitungannya masih count, berarti kan masih sama. Padahal kan yang dikunjungi apakah sama? Kita cek di database-nya. Apakah yang dikunjungi semuanya dikunjungi? Apakah kontak yang ada semuanya dikunjungi? Maksudnya, kita lihat ternyata tidak ada pilihan lain. Artinya benar semua dikunjungi. Balik lagi ke pivot. Benar count gitu. Kemudian kita lihat yang dirujuk berapa. Nah, ini jumlahnya 72 gitu ya. Sudah langsung terhitung otomatis yang dirujuk 72 dari 211, ternyata yang dirujuk cuma 72, berarti ada yang tidak dirujuk seperti itu. Ini sudah otomatis. Sudah kita bisa mengeluarkan sebuah laporan misalnya, sudah juga kita bisa mengeluarkan sebuah data. Kita bisa cek-cek lagi. Kalau nanti mau dihilangkan ya tinggal dikeluarkan di drag dikeluarkan dari kolom-kolom masing-masing. Kita mau melihat apa lagi misalnya berdasarkan jenis kelamin. Gitu kan. Kita lihat di sini jenis kelamin. Kita tetap masukkan kontaknya. Seperti ini. Nah, ini ada laki-laki, perempuan, seperti itu. Berdasarkan usia juga, cuma mungkin usia harus kita kelompokkan dulu. Kalau di sini kan usianya masih masing-masing. Kita mau buat kelompok kriteria usianya berapa umurnya. Misalnya 0 sampai balita ya, 0 sampai 5 misalnya. Kemudian 6 sampai berapa kalau remaja? 18, 17. Nah, bisa dikelompokkan dulu, tinggal di-insert satu kolom saja, bikin kelompok umur. Supaya nanti bisa dimunculkan. Kalau saat ini, dia akan panjang range-nya nanti. Karena ini tidak ada kelompok ya, 1 sampai paling tinggi ada usia 90 gitu ya. Seperti itu. Ini fungsi pivot, lebih memudahkan kalau kita bandingkan dengan SPSS, ya SPSS mau tidak mau dan tidak bisa ditawar lagi harus rapih dulu. Seluruh database yang kita input sudah di cleaning. Kalau ada satu saja yang error, tidak sesuai karakternya, integernya gitu. Nah, ini akan ditolak gitu kan. Begitu juga kalau di sini kita bisa lebih mudah gitu melihat mana data yang tidak muncul, kalau tidak sesuai kita bisa bandingkan itu dengan filter manual yang saya sampaikan tadi. Filter manual ya cek aja laki-laki berapa misalnya. Laki-laki ternyata ada 125 dari 211. Di pivot ini tadi ada berapa? 125 kan? Oh, oke sama misalnya. Seperti itu. Perempuannya 86. Ini manual. Laki-laki klik lagi perempuan itu manual seperti itu. Mungkin yang kita lakukan kalau datanya tidak banyak ya seperti itu ya. Sebenarnya dengan pivot itu lebih cepat dan akurat gitu. Itu kemudian sebenarnya pivot ini juga tadi saya sampaikan ada banyak apa namanya menu lagi yang bisa dikeluarkan. Misalnya saja ini pivot chart gitu ya. Nah, pivot chart kita tinggal keluarkan chart apa yang mau kita pilih gitu. Itu sudah otomatis datanya di sini ada. Ketika data ini kita ubah, itu otomatis chartnya juga berubah. Jadi tidak satu persatu seperti manual gitu ya. Di Excel, ya saya kan kita kalau buat table, nah ini udah satu table. Terus kita mau buat laki-laki perempuan, di blok dulu laki-laki perempuan. Ketika datanya ada yang berubah, laki-lakinya berkurang, delete, error gitu kan. Jadi kita membuat chartnya juga manual seperti itu.
Saya pikir itu eh, adik-adik sekalian. Ini kita sampai jam berapa ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini pivot ini nanti bisa dieksplor lebih jauh saja. Ada banyak tutorialnya, baik di YouTube maupun di aplikasi-aplikasi lain. Mas Itu Torik, saja. terima kasih banyak ya. Ya, Bu Tuti. Tadi ya pertama mau bilang terima kasih dulu ini di tengah kesibukan yang padat ya Mas Torik ya. Jadi alhamdulillah bisa memberikan materi terkait ini ya apa pembuatan tabel. Tadi kalau filter udah ya yang paling mudah kan memfilter ya. Ya, Membuat filter di tabelnya itu ya. ya, Tapi nanti memang ini mau kita record, terus nanti kita taruh di YouTube nggak apa-apa ya, biar kalau mahasiswa mau ngeliat lagi pas mereka tutorial sendiri gitu ya di rumah. Mungkin kan ini ada yang nggak sempet pegang Excel-nya gitu, nggak apa-apa ya Mas Torik ya. ya. Nah Umum kok terus, ini materinya. Hah? Kenapa? Masih umum kok ini materinya. Ada banyak juga di sumber-sumber yang lain. Ya, jadi memang kita tuh rencananya mau mengirim mahasiswa praktikum 2, tapi sebetulnya mereka juga punya kesempatan magang juga kalau mereka secara individual ingin magang gitu. Apa namanya? Bisa juga mungkin nanti saya tanya-tanya ke program TB yang Mas Torik ya. Kalau misalnya Ya, nerima mahasiswa magang atau enggak, kan kalau mau lebih pinter nih harus beneran ikut nih sama Mas Torik karena Mas Torik ahlinya jagonya Monev ya MNI gitu. Kalau kita yang ini kan lebih ke perkenalan aja ya bahwa ya, Excel itu bisa dibuat untuk database gitu dan kalau database bisa dari mulai cuman 50 orang gitu ya sampai jutaan tadi ya 1 jutaan gitu dan Mas Torik udah menginput sekitar berapa juta puluhan juta ya. kali ya kalau dari Kalau output 1 tahun aja itu rata-rata sekitar 12 juta data. 12 juta data. Nah begitu ya segitu hebatnya nih tapi udah bukan pakai Excel lagi ya. Masih dengan kalau untuk proses database-nya pakai aplikasi gitu. Cuma Hmm, untuk pengolahannya pivot table tadi itu yaitu karena masih pakai Excel. kalau dengan SPSS kan terbatas juga gitu. Iya betul, iya sih memang. Nah saya nggak akan ini nih takutnya ada yang mau bertanya ya, tapi saya mau ngucapin terima kasih banyak dan saya ada meeting yang lain sih jam 9. Nah udah lama juga nih terakhir sama Mas Torik tuh 2021 ya, berarti udah 4 tahun ya. Betul. Iya. Lumayan sangat lama terakhir jadi Ibu kebetulan sama Mas Torik tuh pegang program TB di 2018 sampai 2021 ya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Torik. Bu Rahma, mangga dilanjut. Sama-sama, sama-sama Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanya atau masih bingung. Ini Elmanya kemana? Ininya moderatornya. Nah, Elma silakan dilanjut Elma. Iya, Elma, mangga Elma. Iya, Bu. Baik teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung raise hand aja gitu ya, atau langsung buka mic-nya aja untuk langsung bertanya. Kalau sudah pusing. Sepertinya sudah malam. Ih, Bu Rahma mau nanya deh, Pak Torik. Silakan Mbak. Ya, ini maksudnya kan dari sekian banyak data gitu ya, kalau apa sih ya, kalau saya gitu ya, itu kalau lihat data banyak banget itu, nah itu supaya apa ya, eh, istilahnya kayak mampu gitu ya, atau tidak, apa istilahnya ya, mengerjakan dengan sabar atau gimana gitu Pak Torik. Dari sekian banyak data, apalagi misalnya datanya sudah terkumpul, kemudian kita misalnya ini mau praktikum kan, oh ini datanya masih manual nih, nah kan kita mesti input tuh satu, satu, satu gitu ya. Nah itu gimana yang bisa apa ya,
memotivasi atau apalah gitu Pak Torik supaya bisa selesai itu untuk menginput data di database tersebut. Pengalaman Pak Torik gimana? Makasih. Ya, oke Mbak. Ya bicara input banyak atau tidaknya sebenarnya tidak banyak juga kalau kita tidak fokus kan juga akan menyebabkan data itu error atau cleaning data menjadi penting kuncinya sebetulnya gitu. Cleaning data menjadi penting. Nah, bagaimana cara menginput data yang banyak? Biasanya kalau pengalaman saya kita harus buat enjoy dulu gitu loh. Ah, kita sudah siap. Kalau kondisi kita lagi, waduh, nanti udah diburu-buru nih kalau nginput data seperti ini gitu. Ya jangan dilakukan, jangan dipaksakan gitu. Jadi memang luangkan waktu gitu, dibuat enjoy, kita nyaman. Biasanya kan kalau nyaman untuk melakukan suatu pekerjaan, kita juga moodnya dalam mode yang oke gitu ya. Nah, dari situ kita sudah bisa input selesai, itu harus double check lagi. Apa yang harus kita cek? Data quality-nya, yaitu kita melakukan cleaning data tadi. Sampling saja gitu. Oh, ada data error. Bahkan saya dengan jutaan data se-Indonesia masih aja di level saya, padahal levelnya sudah jauh nih dari kota kabupaten, dari bawah dulu, dari Fasiankesnya kan kader melakukan pengisian di formulir, kemudian masuk ke kota kabupaten, gitu kan, dari kota kabupaten masuk ke provinsi, dari provinsi masuk ke nasional, ada tim saya yang mereview, bahkan final checknya di saya gitu. Itu masih ada saya temuin data error, gimana sih kok bisa ketemu gitu yang begitu-gitu tadi. Dengan pivot table itu kita cari saja gitu, mana data yang notabene-nya inkonsistensi. Contoh misalnya kita melakukan kunjungan tanggal sekian gitu. Tapi pasiennya sakitnya tanggal sekian. Berarti kan ada kondisi di mana harus ketika kondisi ideal gitu ya maksud saya, pasien sakit dulu, misalnya sakitnya hari ini tanggal 21, ya dikunjunginya baru nanti tanggal 22 atau paling lambatnya juga tanggal 21 gitu kan. Atau ya dan seterusnya gitu ke sana. Tetapi ternyata ada nih oknum yang nakal, dia sudah karena banyak data kali ya, dia kerjakan gitu, dia sudah lakukan duluan kunjungan, tapi sakitnya baru dinyatakan tanggal 21, artinya minggu lalu dia sudah kunjungi, kan belum sakit, kenapa dikunjungi? Nah itu ketahuan saja. Caranya gimana? Kita buat rumus antara rumus ketika dinyatakan dia sakit dengan rumus dinyatakan dia dikunjungi. Itu aneh nggak? Gitu. Harusnya kan nanti hasilnya positif-positif semua, tiba-tiba nanti hasil rumusnya gitu ya, hasil angkanya, tapi ternyata nanti dia jadi negatif. Nah, ini ketemu gitu. Begitu juga usia, tanggal lahir sama usianya nanti tidak cocok. Wah, ini berarti nembak, nyatet saja gitu. Itu hal-hal yang demikian sih memang yang harus terus dilatih gitu. Jadi tidak serta-merta juga gitu. Oh, ternyata kita harus explore dulu keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Seperti itu kira-kira. Ya, baik. Makasih banyak Pak Torik. Jadi kalau lihat data harus enjoy ya, supaya moodnya tumbuh. Jaga dulu Baik, moodnya. silakan Elma. Ya, Elma, Bu Rahma kembalikan. Oke teman-teman, sekali lagi kalau ya, silahkan. Kayaknya nggak ada yang bertanya. Mungkin bisa langsung Ada Ada. Bu, ini praktek Bu, di lapangan. ada Oh, Bu. ada. Oh, iya. Oh, mangga, mangga.
Oke, silakan Kepala. Oke Pak, saya izin bertanya. Mungkin saya sendiri gitu ya, belum berpengalaman input data yang sebanyak itu gitu ya. Dan belum berpengalaman juga gitu turun ke lembaga dengan data yang sebanyak itu. Dan ini baru first time di praktikum 2 yang memang mengurus hal administrasi dan eh, kemungkinan ada database seperti ini gitu Pak. Nah, saya mau bertanya gitu, jika misalkan di lembaga yang saya tempatkan gitu ya Pak, di salah satu apa namanya panti gitu ya, mereka tuh masih pakai yang manual gitu, semua data tuh masih diinput di lewat kertas gitu, dan misalkan mau tidak mau gitu ya dari hasil asesmen kita dan rencana intervensi kita itu kan pasti bakal dipindahkan atau diperbarui melalui apa namanya Excel gitu ya Pak ya, semuanya berbasis Excel gitu kan. Nah, kalau misalkan berarti kalau misalkan kita mau mindahin ke Excel itu harus benar-benar manual dari 1 sampai terakhir gitu ya Pak? Atau ada Iya, trik and tips-nya? iya betul. Apapun aplikasinya, tidak hanya Excel, baik SQL ataupun aplikasi berbasis web lainnya, tetap kan semua variabel itu harus masuk digital gitu ya. Artinya harus ada yang diinput gitu. Nah, mungkin ada kalau yang lebih canggih lagi, tapi effortnya atau biayanya juga lebih besar gitu. Contoh, misalnya kita scan gitu kan. Nah, kita scan, terus begitu di-scan, dia semua data yang kita scan dalam sebuah hard copy tadi, kertas tadi, itu bisa langsung masuk ke dalam sistem. Itu ada, kalau ditanya ada tidak, ada cara cepatnya. Tinggal di-scan saja, misalnya satu formulir gitu kan di panti tadi, itu cukup di-scan saja, datanya langsung masuk. Itu ada yang sudah seperti itu beberapa lembaga, tapi memang biayanya yang lebih besar ya, karena butuh scannernya juga gitu kan, butuh aplikasi tersendiri seperti itu. Kalau datanya masih sedikit ya memang mau tidak mau manual gitu. Kalau masih ratusan itu ya memang manual. Tidak hanya di Excel gitu, tapi aplikasi lain juga satu persatu di inputnya menggunakan database tadi. Cuma kan tidak panjang ke kanan, ke bawah tabelnya gitu. Disimbolkan dengan sebuah form. Nah, itu tadi formnya tuh. Tergantung variabelnya banyak atau tidak. Seperti itu sih gitu. Itu sih mungkin Revala. Oke Pak, baik terima kasih. Baik, teman-teman, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, ditutup saja. Mungkin Pak. Oke, kalau tidak ada terima kasih. Eh, saya kira mungkin ini karena awal gitu ya, masih berproses, masih banyak yang perlu dieksplor. Saya juga minta maaf kalau dalam penyajian tadi ada beberapa data atau video yang tidak running seperti itu. Mungkin kalau saran saya, ini jiwa semangatnya masih tinggi gitu ya, optimal. Sering-sering saja buka-buka di YouTube, di ya berbagai media lainnya gitu. Ada banyak sekali. Kadang saya juga kalau tidak ketemu satu rumus tadi, teman saya itu ya sudah ChatGPT itu paling membantu gitu. Ketika kita sudah kesulitan, nggak tahu rumusnya mau seperti apa, bahkan tidak hanya Excel, ChatGPT itu gitu, apapun gitu. Kadang saya lihat juga anak-anak sekarang kalau ujian, wah nanyanya susah nih terkait soal ABC, tanya ChatGPT pasti dijawab gitu. Itu sih tetap gunakan sebaik mungkin interface yang ada untuk mengoptimalkan kerja semuanya. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Torik atas materinya. Semoga insya Allah bermanfaat bagi kita. Untuk selanjutnya mungkin Ibu Rahma ada yang mau disampaikan Ibu. Iya, baik. Makasih banyak Pak Torik. Jazakallah khairal jaza. Eh, jadi teman-teman ya, ini bekal pelatihan dari Pak Torik ini.
nanti recordingnya barangkali kalau sekarang belum bisa praktik nanti bisa diulang-ulang ya. Jadi jika praktikum nanti sambil belajar di rumah malam-malam gitu ya sebelum praktikum, atau nanti bisa dibawa pulang datanya, atau bagaimanapun nanti bisa dibuka lagi recording apa namanya Zoom ini gitu ya. Supaya teman-teman bisa mempraktekkan membuat database di praktikum nanti, insya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Taurik serta Elma, Bu Rahma. Ucapkan makasih banyak yang sudah memfasilitasi sebagai moderator. Baik, teman-teman, makasih semuanya atas partisipasinya. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu insya Allah malam besok ya dengan seri yang ketiga dengan tema yang berbeda. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Ya, Pak. Ya Pak.